di dalam database itu bisa terdiri dari tabel-tabel ya, satu tabel, dua tabel, atau banyak tabel ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita ya, mau 5 misalnya 10, 20, atau sistem atau project yang sangat besar itu biasanya kan tabelnya sudah sangat banyak ya, dipecah-pecah ya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah ya, demikian seperti itu gambaran dari isi dari suatu database ya. Nah oleh karena itu, kalau sekarang kita sudah masuk ke database-nya, sekarang kita mulai membicarakan tentang tabel. Nah jadi untuk sama seperti database, kita bisa melihat tabel apa saja yang ada di dalam suatu database. Jadi perintahnya show table. S juga ya, karena plural juga. Masih empty set. Kenapa? Karena masih memang belum kita buat ya tabel di dalam database belajar. Ya database-nya aja kan baru ya dibuat. Nah, kemudian karena masih kosong, ya kita coba membuat satu atau dua database yang baru ya. Jadi sekarang kita buat dulu database tabelnya. Perintah untuk membuat tabel create table belajar, database-nya, tabelnya mulai ya. Oke, jadi kita buat aja tabel mulai namanya. Kemudian langsung kita lanjutkan dengan beberapa field ya. Field ini nanti berupa kolom ya. Yang pertama yaitu nama ya, kita contohkan aja. Kemudian kita ikuti dengan tipenya ya. Misalnya di sini kita buat dalam bentuk varchar, diikuti dengan size atau ukurannya. Kita isikan 50. Kemudian alamat ya, varchar juga, kemudian kita isikan 100. Oke, jadi ini perintah awal ya, perintah paling dasar ya ketika kita ingin atau ya ingin membuat tabel ya. Perintahnya adalah create table. Nah ini adalah perintah yang baku ya. Jadi tiap kali kita mau buat tabel, perintahnya selalu create table ya. Perintahnya selalu create table. Kemudian diikuti dengan nama tabel yang kita buat ya. Di sini kita isikan mulai ya, tapi kalau misalnya ini ya sesuaikan saja ya dengan isinya ya. Jadi misalnya create table mahasiswa ya, create table penjualan, create table kampus ya, create table dosen ya, create table guru. Nah itu sesuai ya, biasanya nama dari suatu tabel mencerminkan data yang ada di dalamnya ya. Jangan misalnya data tentang penjualan tetapi misalnya nama tabelnya sungai ya, kan beda ya. Ya ini harus kita pahami ya, logiknya seperti itu. Kemudian setelah nama tabel langsung buka kurung ya, jadi langsung kita buat kurung. Apa yang berada di dalam tanda kurung ini yaitu nama field diikuti dengan propertinya ya. Jadi nama field kemudian spasi. Nah, adapun di sini propertinya adalah yang pertama tipenya ya. Jadi selalu tipe, kemudian ukurannya ya. Kalau dia berupa angka ya berapa digit ya. Kemudian kalau misalnya berupa huruf berapa karakter misalnya ya. Nah, kemudian properti yang lain sebenarnya ada juga ya, seperti apakah field ini berfungsi sebagai primary key misalnya ya. Kemudian apakah dia not null atau mengizinkan nilai null ya.
Tapi kalau tidak, ya kita tambahkan. Ya untuk awal ini ya tidak apa-apa ya, dibuat aja seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menambahkan field yang kedua, misalnya di sini alamat, tipenya sama seperti field yang pertama tadi, kita pisahkan dengan tanda koma. Ya, jadi di sini kita tambahkan tanda koma, ya. Menandakan bahwa ini udah beda dengan yang field yang pertama tadi, ya. Kalau kita lupa tanda koma biasanya kan error. Ya, jadi kalau kita lupa nanti kita cobain aja ya gimana respon ya, reaksi dari MySQL-nya ya ketika menanggapi ya kesalahan ya mungkin atau ketidaktepatan di dalam penggunaan perintah. Oke, kemudian jangan lupa ya penutup kurungnya. Ini kita perhatiin ya. Biasanya kita kalau baru belajar kita lupa ya. Ini perlu kita perhatikan berapa kali dibuka penutupnya. Kemudian jumlah penutupnya juga berapa kali ditutup ya. Jadi harus kita perhatikan. Nah, tanda titik koma juga selalu ya diperhatikan, jangan sampai lupa. Karena ini akhir dari suatu perintah. Kemudian kita langsung enter. Query OK, one row affected, berarti kita berhasil membuat tabel yang baru. Oke, jadi tadi saya ingin mencontohkan ya bagaimana kalau misalnya terjadi kesalahan. Misalnya kita buat aja tabel mulai 2, ya kita bedain dikit nama tabelnya. Kemudian ini kita hapus ya misalnya tanda komanya. Gimana, apa yang akan terjadi? Nah ya, jadi ini respon dari MySQL-nya seperti ini. Create table mulai 2 dan property ya, nama-nama filenya. Error 1064. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that on for the right syntax to use near varchar ya, dan seterusnya. Nah, jadi di dekat sini ya. Jadi yang dipermasalahkannya adalah yang bagian sini ya. Oke, yang saya mark ini. Nah, ini ya kenapa? Karena errornya ya kita belum menyelesaikan pengaturan untuk field yang pertama. Ya dianggap belum selesai. Ya kenapa? Karena kita tadi lupa menambahkan tanda koma ya. Oke, kira-kira udah mulai memahami ya. Jadi kalau kesalahan seperti ini ya kita bisa langsung memperbaikinya dengan membaca pesan error atau kesalahan yang ditampilkan ya. Karena di sini juga kan dikasih tahu ya di line berapa ya, at line 1 misalnya. Jadi langsung kita ketahui, oh ternyata salahnya di baris pertama ya. Apalagi kalau misalnya perintah DDL-nya itu kita buat dalam beberapa baris kan, dalam beberapa line, maka dengan pesan kesalahan ini mempermudah kita ya men-trace kesalahannya. Saya di baris ke-10 ya, berarti kita langsung tahu ya, cek baris ke-10, biasanya kita langsung tahu, oh ternyata salahnya di sini. Oke, jadi kita balik ke tabel mulai yang pertama tadi. Sekarang kita udah memiliki satu tabel. Kalau kita show tables lagi, oke, sekarang kita udah memiliki satu tabel mulai. Nah, kemudian tadi kan kita udah membuat sedemikian rupa ya dengan field-fieldnya, kemudian tipenya. Nah, kita ingin lebih meyakinkan lagi apakah tadi udah benar semua ya, apa yang tadi pengaturan tabel mulai yang tadi sudah saya kerjakan. Nah, kita bisa menggunakan perintah dash mulai titik koma, enter. Oke, jadi pengaturan yang tadi udah kita kerjakan
itu bisa kita lihat menggunakan perintah dash mulai ya, maksudnya di sini describe. Jadi kita ingin melihat pengaturan yang tadi udah kita kerjakan. Jadi di dalam mulai ada dua field, nama dan alamat, masing-masing tipenya varchar ya, kemudian mengizinkan nilai 0, berarti dikosongin boleh. Ya, jadi tidak, kalau misalnya ada user yang nggak mau ngisi, misalnya kalau kita buat aplikasi di web kan, oh saya nggak mau ngisi nama, misalnya kan nama saya sebaiknya dirahasiakan misalnya, boleh misalnya kan. Tetapi kalau misalnya kita buat itu not null, berarti user tersebut harus mengisi field nama tersebut ya. Kalau enggak ya nggak bisa lanjut misalnya kan ke tahap berikutnya misalnya, seperti itu. Kemudian key, nah ini tidak kita jadikan key ya, primary key di pelajaran selanjutnya itu berfungsi sebagai uniqueness ya. Jadi pembeda antara satu satu data dengan data yang lain ya. Oleh karena itu primary key itu tidak boleh sama nilainya ya. Contoh primary key misalnya kalau di tabel kependudukan seperti nick ya. Nah, nick setiap penduduk itu pasti berbeda ya. Penduduk di Indonesia misalnya pasti nicknya berbeda ya, dari 200 sekian juta itu memiliki nick yang unik ya, berbeda antara satu dengan yang lain ya. Walaupun misalnya namanya mungkin banyak yang sama ya, tetapi nicknya pasti berbeda. Oleh karena itu nick yang dijadikan sebagai primary key. Kemudian defaultnya null ya, jadi memang kosong. Ekstra di sini ketentuan lain, misalnya kita ingin menjadikannya sebagai auto increment. Nah, jadi berarti kalau auto increment nilainya akan bertambah secara otomatis ya, tapi ini juga tidak kita tambahkan. Oke, jadi fieldnya ini semuanya akan ditampilkan ya dalam satu tabel. Kebenaran ini cuma 2 ya, berarti hanya 2. Dan kalaupun misalnya kita ingin melakukan perubahan ya, nah ini bisa kita lakukan ya. Oh ternyata seharusnya nama ini seharusnya fieldnya nama lengkap misalnya ya, kita nanti bisa menggunakan perintah update ya. Tapi untuk awal ini belum ya, jadi kita terusin dulu yang ini. Nah sekarang dari tabel yang tadi sudah kita buat, tabelnya ingin kita isi dengan data ya. Jadi tabelnya ingin kita isi dengan data. Nah perintah untuk menginput insert data ke dalam tabel, perintahnya adalah insert into ya. Perintahnya insert into, dan ini selalu baku ya, selalu seperti ini. Kalau misalnya kita ingin insert, memasukkan data ke dalam suatu tabel, diikuti dengan nama tabelnya yaitu mulai ya. Dan perlu sobat ketahui di MySQL tidak case sensitive ya, jadi tidak membedakan antara huruf besar dan huruf kecil ya. Jadi mau sintaknya kita tulis huruf kecil semua, mau huruf besar semua, atau mau campur boleh, silakan ya. Jadi misalnya kita ingin buat seperti ini boleh, insert into mulai misalnya boleh ya. Kemudian values, nah values juga merupakan sintaks yang memang sudah ada ya. Jadi maksudnya nilai yang akan kita masukkan ke dalam tabel mulai ya, jadi tabel yang sudah kita buat di sini. Oke, jadi sama seperti ketika tadi meng-create table, kita kembali buat kurung seperti ini. Kemudian nilainya kita taruh di dalam tanda kurungnya ya, karena dia tipenya varchar, maka kita berikan tanda kutip seperti ini. Kalau tipenya berupa angka, tidak perlu ya.
Nah, jadi yang pertama nama misalnya Aminah ya. Kemudian alamatnya Palembang. Oke, jadi seperti ini ya cara pengisian ke dalam tabelnya ya. Dan selalu perhatikan tanda sintaknya ini ya, seperti tanda kutip, koma ya, jangan sampai ketinggalan. Enter. Query oke, berarti kita sudah berhasil menginsert data ke dalam tabel mulai. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa melihat data yang tadi sudah kita insert ke dalam tabel mulai. Jadi caranya atau perintahnya select bintang from mulai titik koma. Oke, berarti ini perintah yang kita gunakan untuk melihat data-data yang ada di dalam tabel mulai ya. Jadi maksudnya select ini perintah selalu seperti ini ya kalau kita ingin menampilkan data query-nya. Kemudian bintang di sini ya maksudnya seluruh ya. Jadi merujuk ke semua data ya. Kita tidak perlu menyebutkannya satu persatu, cukup bintang saja ya. Maka itu menyatakan semua data yang ada di dalam tabel mulai ya. Kemudian from, nah ini juga perintah bawaan ya, sudah memang harus kita ikuti. Mulai, ya mulai ini adalah nama tabelnya ya yang tadi kita buat. Nah, perintah bintang tadi sebenarnya sama dengan perintah kita ingin buat misalnya nama, alamat, from, mulai. Sama ya. Jadi, tapi ini kita sebutkan satu persatu ya. Jadi kalau tidak mau repot ya kita tinggal bintang seperti ini. Enter ya. Jadi hasil yang ditampilkan juga sama. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya ingin menampilkan nama, ya berarti tinggal langsung aja ya select nama from mulai. Hanya nama saja yang akan ditampilkan. Jadi masih mudah ya untuk dipahami. Ya, kemudian query untuk menampilkan data yang lain. Ya, tergantung ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ini karena datanya baru satu belum terlalu kelihatan ya. Ketika kita menggunakan beberapa perintah query yang berbeda, oleh karena itu datanya kita tambah terlebih dahulu. Jadi kan data yang kedua, ketiga dan seterusnya. Oke, jadi kita insert lagi. Nah, kemudian kita insert datanya boleh sekaligus ya, jadi tidak mesti satu-satu. Boleh kalau misalnya beberapa data sekaligus kita insert ke dalam tabel mulai ya. Caranya kita gunakan tanda koma seperti ini. Jadi kan kalau tadi tanda semicolon langsung ya karena selesai, tapi kalau kita masih ingin lanjut kita ganti dengan tanda koma. Kemudian sorry saya lupa ya, tadi saya lupa menambahkan tanda petik untuk nama Budi ya, sehingga diberitahunya di sini kita kurang tanda petik seperti ini ya. Kalau kita tidak tahu caranya, kita enter dia nggak mau keluar ya, terus tanda petik seperti ini. Caranya kita tambahkan tanda apa yang kurang, petik, kemudian titik koma.
enter ya. Baru kita akan keluar ke baris yang baru. Nah, kita ulangi lagi ya perintah untuk insert datanya ya. Jadi kita udah tahu di sini kurangnya tadi yang di body. Jadi memang kita harus teliti ya, baru kita enter ke bawah ya. Sebab kalau misalnya kita udah enter, ternyata di baris yang sebelumnya tadi ada salah, kita nggak bisa ngulang ke atas ya. Kita harus buat lagi dari baru ya. Maksudnya tidak membuka command line yang baru, tetapi memulai dari baris yang baru ya. Tetap masih berada di dalam MySQL. Kita enter. Oke, jadi nggak ada lagi yang kurang. Nah, untuk baris yang kedua, karena tadi kita koma, kita langsung aja ya datanya saja, tidak perlu lagi kita ulang dari insert into mulai ya. Jadi terjadi redundansi ya, double perintahnya itu tidak boleh ya. Jadi insert into mulai values-nya cukup sekali saja, cuman datanya yang kita buat ya seberapa banyak sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini ya. Redo. Oke, satu lagi ya kita masukkan. Oke, jangan lupa tanda titik komanya terakhir. Kemudian kita enter. Query oke, for row affected, berarti kita sudah berhasil memasukkan 4 record data ke dalam tabel mulai. Kita lihat ya kembali, lihat datanya. Oke, jadi totalnya kita sudah memiliki 5 record data di dalam tabel mulai. Nah, kita bisa membuat variasi perintah yang berbeda. Oke, jadi misalnya kita ingin mengurutkan ingin menampilkan data dari tabel mulai dengan nama yang terurut berdasarkan abjad misalnya ya. Kita bisa menggunakan perintah order by. Nah, berdasarkan abjad apa? Abjad alamat atau nama? Abjad nama misalnya ya. Oke, berarti kalau kita lihat di sini tetap Amina, kemudian Andi, Asia, Budi, dan Rido ya. Jadi Rido yang tadi nomor 3, sekarang Rido berada paling bawah ya, paling terakhir, karena huruf pertamanya huruf R ya. Nah, gimana kalau kebalikannya? Misalnya kita ingin menampilkan yang huruf abjad terakhir itu paling atas misalnya. Oke, jadi kita urutkan saja. Perintahnya hampir sama, by name tambahkan dash. Oke, jadi tadi kalau tidak kita sebut tadi yang ini ya, maka di sini defaultnya maksudnya adalah ascending ya, dari A ke Z, misalnya dari kecil ke paling besar ya kalau berupa nilai, berupa angka. Nah, tapi kalau kita tambahkan dash seperti ini, maka yang dimaksud di sini adalah kebalikannya ya, dari Z kemudian ke A ya, atau dari yang terbesar 1000 misalnya kan ke 1. Oke, langsung kita enter. Oke, jadi sekarang Rido yang berada di awal, Budi, Asia, Andi, dan Amina ya. Jadi yang yang terakhir kemudian sekarang ditampilkan pertama kali. Nah, perintah-perintah seperti ini sangat bermanfaat ketika datanya itu sudah sangat banyak ya. Jadi kita tidak perlu
pusing, misalnya kan ingin mengurutkan data kependudukan di satu kecamatan aja, misalnya kan, jangan kan satu Indonesia kan, satu kelurahan aja datanya udah ribuan. Ya kalau misalnya tidak ada perintah seperti ini, kalau ingin mengurutkan repot juga ya. Tapi kalau misalnya ini kita bisa urutkan, misalnya kan yang semua nama awalnya huruf A misalnya, ya, bisa kita lakukan dengan mudah. Apalagi kalau misalnya ingin melakukan pencarian, ya gimana caranya? Nah, di dalam MySQL kita bisa menggunakan perintah where. Ya, jadi ada clause. Masih ya kita gunakan select bintang from mulai where nama sama dengan Budi ya. Nah, jadi jangan lupa karena Budi ini kan berupa karakter ya, maka kita tambahkan tanda petiknya seperti ini. Where ini clause ya, where seperti syarat ya. Kemudian selanjutnya setelah where kita ikuti dengan nama filenya ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan nama misalnya. Apa nilainya? Budi. Ya, kemudian kita enter. Oh, dapat ya data yang kita cari Budi. Nah, demikian juga dengan tadi ya, contohnya data kependudukan ya, atau bahkan ketika kita menggunakan mesin pencari ya, maka yang search engine ya, maka yang dijalankan adalah pada dasarnya perintahnya adalah perintah query dengan menggunakan kondisi tertentu ya. Nah, jadi gambarannya seperti inilah ya. Jadi where kita masukin tuh keyword ya, kata kuncinya di search engine. Kita ingin cari misalnya tempat makan di Palembang ya, where misalnya tempat sama dengan di mana misalnya tempat makan yang enak misalnya di Palembang, tek ya, search, langsung ditampilkan ya hasil pencariannya. Dan di situ ya kita bisa melihat, oh ternyata di sini misalnya kan hasil pencariannya. Nah, demikian juga dengan di query ini ya. Jadi kita menggunakan where langsung dapat ya. Nah, bisa kebayangkan kalau tadi data kependudukannya sangat banyak sekali, ribuan, dengan menggunakan perintah query ini ya, kita bisa mendapatkan data yang memang tepat ya, yang valid sesuai dengan apa yang kita cari. Dan perintah clause where ini bisa kita detailkan lagi ya, bisa kita detailkan lagi, maksudnya di sini agar hasil pencarian kita memang benar-benar sesuai ya. Nah, sama seperti di search engine kan, kalau kita tambahkan di Palembang yang harganya murah misalnya seperti itu ya, yang dekat bandara misalnya. Jadi nanti N kan tempat sama dengan Palembang, N tempat sama dengan bandara misalnya kan, atau apa misalnya, N harga lebih kurang dari 100.000 misalnya, bisa seperti itu, sehingga hasil pencariannya memang mendekati ya kebenaran ya dari keyword yang kita masukkan. Jadi memang sesuai seperti itu ya, sama dengan seperti ini, where nama sama dengan Budi, N alamat sama dengan Medan misalnya. Ya, jadi ini kira-kira ketemu nggak? Jadi namanya Budi, alamatnya Medan. Ya, jawabannya tidak ketemu. Kenapa? Karena tidak sesuai ya. Kan kalau logika N mengharuskan kedua nilai ya, kiri dan kanannya ini harus benar ya, terpenuhi semua, baru nanti datanya kan ditampilkan ya. Tetapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka datanya tidak akan ditampilkan. Kita cobain aja ya, empty ya, tidak ada yang sesuai. Tetapi kalau kita buat
seperti ini alamat. Ya karena kan kalau datanya udah banyak ya ribuan, jutaan bahkan, ya kita tidak bisa ini ya kan. Kalau seperti ini kita masih bisa lihat ya, tetapi kalau datanya aku ingin cari tempat makan misalnya kan di Jakarta yang tempatnya itu dekat dengan Bundaran HI, kemudian harganya di bawah 500.000 misalnya kan, sekali sekali makan misalnya. Nah ini kan banyak sekali tempat makan di Jakarta ya. Jadi kita kalau tidak apa namanya cermat, sulit ya. Nah seperti ini juga ya, itu analoginya ya. Seperti ini juga kalau misalnya datanya udah sangat banyak, ya kalau kita tidak tahu persis ya kita bisa menggunakan perintah close where ini ya. Jadi misalnya Jakarta, kita enter, oke baru ketemu ya, karena kedua-dua syarat ya yang dihubungkan logika operator logika N ini kedua-duanya terpenuhi sehingga datanya bisa ditampilkan. Kemudian selanjutnya insert ya ini. Oke, jadi misalnya kita ingin menambah misalnya ya, atau melakukan update ya, update dan delete sekarang. Nah perintah update, kita ingin melakukan perubahan terhadap data yang sebelumnya udah kita insert ya, masukkan ke dalam tabel mulai. Oh seharusnya Asia ini bukan di Tangerang ya, tetapi misalnya di Surabaya ya, kita ingin ubah. Kita bisa menggunakan perintah update table mulai set ya. Jadi update kemudian set ini merupakan ya memang sintaks dari MySQL-nya ya, apa namanya sintaks bakunya ya. Jadi tinggal kita ikutin aja, set alamat sama dengan Surabaya ya, tambahin close-nya where nama sama dengan Asia ya. Oke, ini lebih jelas ya. Nah, jadi bisa sobat lihat di sini update table mulai ya. Jadi kita ingin mengubah tabel mulai. Table ini juga sintaks MySQL ya, tinggal kita ikutin aja ya. Jadi jangan kita hapus atau kita ganti-ganti bahasa Indonesia misalnya kan tabel padahal tulisannya table kan ya, itu nggak bisa ya. Nah kemudian set, nah, saya atur ya setting set ini kan atur alamat di sini field apa yang akan atau ingin kita ubah, yaitu alamat. Kemudian kita ikuti dengan nilai yang baru ya, nilai yang akan menggantikan nilai yang lama, yaitu Surabaya. Tambahin close-nya. Kalau tidak bingung ya nanti kalau misalnya yang namanya seharusnya ini bisa alamat juga bisa ya, where ya kita ingin yang ingin diubah itu adalah yang namanya Asia ya. Kalau misalnya nanti ada nama lain misalnya Amir juga alamatnya di mana, di Tangerang misalnya ya, nanti Amir juga ikut akan berubah ya. Amir juga akan tinggal di Surabaya, padahal sebenarnya Amir tetap di Tangerang ya. Tapi karena kita salah dalam menggunakan apa namanya clause where-nya, maka Amir juga akan ikut berubah ya. Oleh karena itu kita gunakan di sini nama sama dengan Asia. Jadi yang kita ingin ubah adalah Asia,
kemudian yang nilai yang berubah adalah alamatnya ya. Jadi dari Tangerang kita ingin ubah menjadi Surabaya. Oke, kita balik ke sini, enter. Oke, jadi saya salah di sini, seharusnya nggak ada tabel ini ya. Jadi langsung aja update mulai, set alamat. Oke, seperti ini ya. Jadi yang sebelumnya saya salah ya, sorry. Oke, jadi seperti ini, enter ya. Jadi update mulai, set alamat Surabaya where nama sama dengan Asia ya. Jadi kalau kita lihat lagi di tabelnya, bintang from mulai, maka record keempat ya sudah berubah menjadi Surabaya alamatnya ya. Nah, kemudian kita coba case yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya ada dua orang yang alamatnya sama ya, kemudian kita ingin mengubah salah satunya tetapi clause-nya salah, maka kedua-duanya akan ikut berubah ya. Kita coba aja supaya lebih paham. Oke, jadi ini sekarang kita ganti Budi. Oke, kalau kita lihat lagi sekarang, yang tinggal di Surabaya ada dua orang ya, yaitu Budi dan Asia. Nah, kalau kita salah menggunakan clause ya, contohnya seperti ini. Alamat sama dengan Surabaya. Nah, jadi yang ingin kita ubah Surabaya, clause-nya kita juga menggunakan alamat Surabaya ya. Ingin kita ganti menjadi Samarinda misalnya. Samarinda. Pakai H atau enggak? Samarinda ya. Oke, alamat Samarinda where alamat sama dengan Surabaya. Oke, jadi kalau kita gunakan clause yang kurang tepat seperti ini, maka nanti Budi dan Asia semuanya akan berubah. Padahal sebenarnya yang ingin kita ubah hanya Budi saja sebenarnya yang salah. Alamatnya di Samarinda, dibilang di Surabaya, sehingga hanya Budi yang ingin kita ubah. Namun nanti kalau kita gunakan clause yang kurang tepat seperti ini ya, maka kedua-dua data ini akan berubah ya. Oke, jadi bisa sobat lihat ya perbandingannya. Budi dan Asia kedua-duanya berubah ya, padahal kita hanya sebenarnya ingin mengubah Budi saja ya. Nah, jadi faktor clause di sini sebenarnya sangat penting ya. Jadi jangan sampai salah ya, apalagi kalau datanya sudah puluhan ya, ratusan, ribuan. Sekali kita salah, semuanya akan ikut berubah ya. Data kependudukan misalnya kan ya, kalau kita punya backupnya ya mungkin tidak masalah ya. Tetapi kalau misalnya suatu ketika kita lupa, tidak kita kembalikan lagi ya, banyak terjadi kesalahan, error dari data-data penting tersebut.